Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 861 akan datang. Hampir persis seperti prediksi Dion, 3 minggu 5 hari berlalu sebelum klon itu tergeletak di kakinya, pada nafas terakhirnya. Klon itu terengah-engah, jelas-jelas mencoba memahami bagaimana ini bisa terjadi. Sejak Dion memberinya tenggat waktu selama sebulan, dia mendengus dengan jijik, lalu mulai menyerang dengan semua yang dimilikinya. Tapi, sepertinya apapun yang dia lakukan, Dion akan selalu memberikan responnya. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah baginya. Selama dia berhasil melewati tenggat waktu yang ditetapkan Dion, dia akan berhasil melakukan tugasnya dalam menghancurkan hati Dao Dion. Pada saat itu, tidak ada hal lain yang penting. Dia kemudian bisa bermain dengan Dion di waktu luangnya. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Di hari pertama minggu keempat, taktik pertarungan Dion tiba-tiba berubah. Klon itu tiba-tiba mendapati dirinya berada di posisi terbelakang lebih sering daripada yang ingin diakuinya. Meskipun Dion secara keseluruhan berada pada posisi yang dirugikan, saat-saat di mana klon menjadi lengah semakin sering terjadi. Pada akhirnya, Dion meletus dengan ledakan kekuatan yang tidak dapat dia pahami, dan sebelum dia bisa menyesuaikan diri, dia telah mengalami luka yang fatal. Meskipun mengetahui bahwa menara akan menyembuhkannya dan tidak membiarkan kematiannya terjadi, segala sesuatu mulai dari rasa sakitnya hingga perasaan hidupnya yang semakin menjauh benar-benar nyata. Dia tidak bisa mempercayainya, bukan karena dia belum pernah kalah sebelumnya, hanya saja Dion berada pada posisi yang sangat dirugikan dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti uji coba keempat ini. Bahkan, bisa dibilang dalam kebosanannya sendiri, dia telah sedikit menipu Dion. Menurut aturan, dia dimaksudkan untuk menjadi tiruan sedekat mungkin dengan Dion. Kekuatan sejatinya jauh melebihi kekuatan Dion, dan bahkan guru besar Dion, jika mereka bertemu di kehidupan nyata, harus berbicara dengannya dengan nada ramah. Namun, dia dibatasi oleh aturan menara ini, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan itu bahkan jika salah satu peserta uji coba membuatnya kesal. Jika Dion mengetahui kebenaran ini, dia akan lebih yakin dengan dugaannya bahwa menara epistemik ini memiliki lebih dari yang dia duga. Di permukaan, mereka dianggap sebagai ciptaan guru besarnya. Namun warisan guru besarnya ada di lantai paling bawah sementara pengawas persidangan belaka mendapat rasa hormat dari guru besarnya? Konsep macam apa itu? Mengesampingkan misteri itu untuk saat ini. Pengawas persidangan mengikuti aturan, tapi terkadang dia sedikit membengkokkannya untuk menenangkan kebosanannya. Sejujurnya, dia sangat meremehkan gagasan untuk menyesuaikan diri dengan gaya bertarung anak-anak. Setiap kali dia memikirkannya, dia ingin menemukan orang yang menyegelnya di sini dan bertarung sampai mati. Namun, setiap kali dia memikirkan betapa hebatnya karakter pria itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyembunyikan amarahnya. Kali ini ketika dia melanggar aturan, dia menjadi tiruan sempurna dari Dion, tetapi dengan sengaja mengabaikan segel pada keinginan Dion, pengembangan energi, dan pengembangan jiwa. Bagaimanapun, dia seharusnya bisa memusnahkan Dion sepenuhnya karena dia pada dasarnya adalah versi yang lebih hebat dari dirinya. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Bahkan dengan keuntungannya, bahkan setelah Dion berada dalam posisi yang sangat dirugikan selama berminggu-minggu, dia tetap kalah. Kamu sudah banyak bicara selama sebulan terakhir. Sampai-sampai kurasa sekarang giliranku untuk membujukmu sampai mati. Terlepas dari kata-katanya, kata-kata Dion terasa dingin. Dia tahu bahwa klon yang tidak tahu malu ini melanggar beberapa aturan yang tidak terhitung, jadi dia memang kesal. Teknik cloning dan penyalinanmu cukup mendalam, tapi tidak sempurna. Mungkin jika kamu memiliki kultivasi aslimu, mengkloning kemampuanku dengan sempurna akan menjadi permainan anak-anak. Sayangnya, kamu dibatasi pada kemampuanku meskipun kamu melanggar aturan. Pertama, jika Anda tidak menyadarinya, bakat pengembangan energi saya sangat buruk. Dibatasi oleh kemampuan saya, sementara juga mencoba menirunya dengan teknik yang termasuk dalam kategori pengembangan energi. Bukankah Anda meminta untuk kalah? Klon itu bergerak-gerak saat mendengar ini. Kapan dia pernah mengalami masalah seperti itu? Sejauh ini, dia adalah pengawas sidang keempat yang paling berkualifikasi. Lebih baik lagi, dia adalah pengawas ujian Tuhan. Jenius macam apa, yang bisa menjadi pengguna kunci, yang memiliki bakat budidaya energi yang buruk? Bahkan, mereka adalah pemuda dan pemudi paling berbakat di seluruh jagat raya. Namun, anak laki-laki ini mengatakan kepadanya bahwa bakatnya buruk, dia benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Karena itu, semua teknik yang kamu salin dariku semuanya cacat dalam satu atau lain hal. Satu-satunya hal yang berhasil kamu perbaiki adalah kekuatan tempurku secara keseluruhan jika kultivasiku dibuka, tapi itu hanya karena kekuatan aslimu lebih kuat dari milikku sejak awal. Susunanmu berwarna putih, bukan emas, dan karena itu lebih lemah dari milikku. Niat matimu hampir tidak bisa mempengaruhiku.
Dan untungnya bagimu, teknik seranganku tidak ada, kalau tidak kamu akan mengacaukannya juga dan akan melakukannya. Telah membuat mengalahkanmu lebih mudah. Mungkin bagian yang paling lucu adalah representasimu tentang Raja Naga sangat lemah. Aku hanya berpura-pura bahwa dia bisa melawan pedang lebar milikku ini untuk menipumu lebih lama sementara aku menemukan cara untuk mengalahkanmu. Sejak awal, kamu tidak layak menjadi lawanku. Mendengar kata-kata Dion, klon tersebut langsung memuntahkan seteguk darah dengan sangat marah. Dia kalah karena lawannya terlalu lemah. Jika orang-orang yang tumbuh bersamanya mengetahui hal ini, apakah dia akan ditertawakan sampai ke kuburnya? Pada saat Dion berkata sampai saat ini, tidak ada gunanya dia mengatakannya lagi. Meskipun dia menganggap klon ini cukup bodoh membiarkan dirinya dipermainkan seperti ini, dia seharusnya masih cukup kuat di masa jayanya untuk bisa mengetahui sisanya. Bahkan ketika teknik cloningnya digunakan secara maksimal, masih ada sedikit penundaan ketika perubahan terjadi. Perubahan itulah yang menyebabkan transisi yang dialami lawan Anda. Misalnya, ketika Dion meledak dengan kekuatan baru di awal pertempuran dengan menggunakan kehendak Kaisar Iblis, sayap malaikatnya, dan sisa energi dari percobaan ketiga. Dia mampu memaksa klon tersebut mundur setengah langkah. Meskipun klon tersebut kemudian mengabaikannya saat dia lengah, persepsi Dion terlalu tajam untuk melewatkannya. Alasan dia memaksanya mundur setengah langkah bukan karena kewaspadaannya melemah, itu karena dia belum menyesuaikan diri untuk menyamai kekuatan baru Dion. Karena bakat budidaya energi Dion buruk, dan klonnya dipaksa untuk menyamainya, penundaan ini bahkan lebih besar bagi Dion, memungkinkan dia memanfaatkan celah tersebut lebih baik daripada yang bisa dilakukan orang lain. Dion tidak pernah berpikir bahwa bakat budidaya energinya yang buruk akan berguna, tetapi hal itu terjadi di sini. Setelah 3 minggu memahami kelemahan klon tersebut, dia kemudian secara bertahap meningkatkan keluaran kekuatannya. Alasan dia bisa melakukan ini adalah karena saat dia membiasakan diri dengan kelemahan klon tersebut, dia juga perlahan-lahan mengintegrasikan lebih banyak esensi darah Demon Sage. Pada akhirnya, dia hanya berhasil menambahkan tambahan 0,2%, tapi itu cukup untuk membuat klon lengah dengan ledakan kekuatan. Namun, Dion tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan ini. Dia tahu bahwa klon ini telah merampoknya. Dengan kecerdasan Dion, dia tahu bahwa orang-orang jenius di kuadran lain tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, dia juga tahu bahwa jika klon tersebut tidak melanggar aturan, dia hanya perlu waktu beberapa hari untuk mengalahkannya. Bagi seorang jenius lainnya, ini akan memakan waktu paling lama 1 atau 2 minggu. Fakta bahwa Dion membutuhkan waktu begitu lama berarti peringkatnya pasti tidak bagus, dan itu membuatnya kesal. Mengulurkan pedang besarnya yang berdenyut, dan meletakkan tubuhnya yang berat pada klon yang perlahan memudar, dia menatap matanya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Akan tiba saatnya aku memiliki menara ini. Niat membunuh Dion meresap ke dalam tulang klon, mengikatnya untuk tidak berbicara saat kehadiran yang luar biasa muncul. Karena kamu ingin menipu dan bahkan tidak keberatan membunuhku dalam prosesnya, aku akan memastikan hidupmu seperti neraka. Hitung hari-harinya. Darah meluap dari mulut klon tersebut saat pedang lebar Dion menguapkan tulang rusuknya. Dan kemudian, Dion menghilang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 862 satu-satunya kesimpulan. Di luar sidang keempat, prediksi Dion tidak salah dan juga tidak benar. Hanya bisa dikatakan bahwa itu jatuh di suatu tempat di tengah-tengah. Ketika nama Dion muncul, ia berada di posisi ke-11, akhirnya memecahkan rekor nomor 1 dalam dongengnya. Namun, hal ini tidak menyurutkan legendanya meskipun akhirnya memberikan 10 besar kemampuan jenius untuk bernapas normal kembali. Hanya orang-orang di belakang yang akan berpikir bahwa hanya karena Dion berada di peringkat ke-11 kali ini maka ancamannya sekarang berkurang. Namun, karena parameter uji coba keempat, banyak yang mulai berpikir bahwa meskipun Dion dapat bersaing dengan 10 jenius teratas, mereka memiliki bakat lebih dari dirinya. Alasannya sederhana. Menurut pengetahuan umum, Anda semakin berbakat, semakin sulit bagi klon percobaan keempat untuk meniru kemampuan Anda dengan sempurna, sehingga membuatnya lebih mudah dikalahkan. Dengan mengandalkan ini, 10 jenius teratas telah mengalahkan klon tersebut dalam waktu 2 hingga 3 minggu, sementara Dion membutuhkan 5 hari melebihi batas atas untuk menang. Ini menyalakan api di bawah untuk para jenius lebih dari sebelumnya. Meskipun mereka sudah bersemangat, mereka belum mempunyai target yang sebenarnya untuk dituju. Sekarang setelah mereka mengetahui kemungkinan masa depan mereka lebih cerah, mereka memaksakan diri hingga batas kemampuan mereka, menantikan hari di mana mereka akhirnya akan bertemu Dion ini. Sayang sekali tidak ada satupun dari mereka yang tahu terus-menerus apa yang terjadi. Meskipun mereka benar bahwa bakat budidaya energi Dion lebih buruk daripada mereka, jika mereka membandingkan budidaya tubuh dan jiwa, Dion akan mengalahkan mereka ratusan kali dengan mudah. Mengatakan itu tidak dekat adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Selain itu, banyak yang menambahkan masa depan. Meskipun Dion membutuhkan waktu 3 minggu 5 hari untuk menyelesaikannya.
Dan peringkat jenius membutuhkan waktu tepat 3 minggu, masih ada kesenjangan besar antara Dion dan peringkat ke-12. Oleh karena itu, alih-alih tertanam dengan para jenius yang lebih rendah, Dion tetap tertanam dalam 10 besar, menjadikannya anggota yang membanggakan ke-11. Yang perlu dilakukan hanyalah menunggu hasil Dion pada uji coba kelima. Jika dia mampu menduduki peringkat 11 besar sekali lagi, posisi di antara mereka akan semakin kokoh dan namanya akan melanda seluruh kosmos. Apa yang tidak akan diketahui oleh siapapun sampai beberapa waktu kemudian adalah bahwa hasil Dion pada uji coba kelima akan menjadi yang paling mengejutkannya. Saat keluar dari percobaan keempat, Dion sekali lagi disambut oleh ruang harta karun yang penuh dengan hadiah, seperti yang dia alami di akhir setiap percobaan. Tapi, dia berencana untuk mengabaikannya sekali lagi. Saat ini, dia sudah bisa melihat garis finish dan lebih tertarik untuk bertemu kembali dengan istrinya secepat mungkin sebelum mencari Amporae daripada cobaan ini. Namun, Dion tahu bahwa menemukan Amporae tidak bisa terburu-buru. Bukan saja dia tidak menyebutkan nama kehidupan masa lalunya, dia bahkan mungkin tidak terlihat sama. Lebih buruk lagi, ada kemungkinan bahwa segala sesuatu dari percobaan kedua hanyalah mimpi buruk yang mengerikan, yang berarti bahwa dia tidak akan pernah menemukannya karena dia tidak akan pernah ada sejak awal. Terlepas dari kemungkinan kebenaran ini, Dion menolak untuk mempercayainya. Bahkan jika dia tidak menemukannya sampai dia terbaring di ranjang kematiannya, dia tetap tidak akan mempercayainya. Konon, Dion tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan istrinya demi mencari seseorang yang mungkin tidak akan pernah dia temukan seumur hidupnya. Clara, Ri dan Madeleine terlalu penting baginya dan mereka pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Jadi, dia sudah yakin bahwa hal pertama yang akan dia lakukan setelah sidang kelima adalah mencari mereka. Setelah sekian tahun tanpa suami di sisinya, Dion yakin mereka telah menjadi buah apel di mata banyak orang. Kebenaran itu membuatnya bangga, namun juga membuatnya ingin memberitahu dunia bahwa mereka adalah miliknya dan miliknya sendiri. Meskipun dia tidak bisa mengumumkan secara terbuka bahwa Clara dan Ri memiliki nama yang sama dengan Sacharo untuk saat ini karena berbagai alasan. Dia tidak akan menahan diri sama sekali dengan Madeleine. Kemudian, ketika hari yang tepat telah tiba, dia akan menyatakan Clara dan Ri sebagai miliknya juga. Untuk saat ini, prioritasnya selain wanita adalah berbagai rencana yang telah dia susun. Skema yang dilakukan Clara mungkin adalah yang paling penting, tapi juga paling berbahaya. Dion tidak ingin menempatkannya dalam situasi seperti itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Karena namanya sudah begitu terkenal, rencana ini tidak bisa dilaksanakan olehnya. Selain skema itu, rencana yang disebut Dion sebagai rencana terpenting kedua adalah berada di dalam alam semesta Zabia. Untuk yang satu ini, Dion berencana menanganinya sendirian. Bukan karena dia sombong, tapi itu terutama karena kuadran Zabia berada di peringkat terbawah 90-an. Dari penelitian Dion, kuadran seperti itu secara teknis lebih buruk daripada kuadran miliknya. Meskipun kuadran asal Dion, kuadran rusa surgawi, sebelumnya berada di peringkat ke-100, itu hanya karena menara epistemiknya telah diabaikan dan dilupakan. Sehingga tidak ada anggota elit yang bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Jika hal ini diabaikan, dan hanya memperhitungkan kekuatan para elit, maka kuadran rusa surgawi saat ini akan berada di peringkat dekat peringkat menengah. Ini mungkin terdengar aneh mengingat Duke dan Duchesses dari kuadran yang tidak disebutkan namanya mampu dengan mudah menangani generasi muda mereka. Namun ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan di sini. Pertama, meskipun Zabia berasumsi bahwa para adipati dan adipati itu berasal dari kuadrannya, Dion menyimpulkan bahwa dia mungkin salah. Dari posisi kuadran rusa langit, terdapat dua kuadran lain yang cukup dekat sehingga memungkinkan perjalanan di antara keduanya tanpa menggunakan menara epistemik. Salah satu kuadran tersebut adalah kuadran Zabia, yang berada di peringkat ke-97, dan kuadran lainnya adalah kuadran yang jauh lebih tinggi di peringkat ke-30, kuadran Kitsune Shruti. Tempat asal Saru. Hal ini tentu saja masuk akal, mengingat hanya klan Zabia dan Saru yang bereaksi terhadap penampakan kelahiran Dion, sehingga menyebabkan mereka tertarik pada kuadran Dion. Melanjutkan logika ini, alasan Dion yakin Zabia salah adalah karena kekuatan eselon atas kuadran berdasarkan peringkat. Kaisar dari klan Ragnar dan Pakal, serta raja dari klan Uida, semuanya adalah ahli formasi Dao tingkat rendah yang kuat. Ini berhubungan dengan tahap pembentukan Dao keempat hingga ke-6. Sebagai perbandingan, eselon atas alam semesta Zabia mungkin memiliki satu ahli Dao tahap pertama, dengan sebagian besar karakter yang lebih kuat berada di tahap puncak surga. Yaitu tahap ke-9 hingga ke-12. Sebenarnya ini tidak terlalu mengejutkan. Bahkan tanpa menara epistemik, kuadran Dion memiliki kepadatan energi sebesar kuadran yang dulu menduduki peringkat nomor 1. Karena entitas itu hanya menghabiskan energi alam semesta Dion, 99 alam semesta yang tersisa sama sekali tidak disentuh. Kenyataannya, jika kuadran rusa surgawi sekali lagi mulai menggunakan menara epistemik mereka,
hanya perlu beberapa ribu tahun sebelum ahli Dao tingkat menengah muncul. Dan hanya 10.000 tahun lagi sebelum ahli Dao tingkat tinggi muncul. Sebagai perbandingan, kepadatan energi di kuadran Zabia jauh lebih buruk. Dengan demikian, keberadaan tingkat puncak mereka mencerminkan hal itu. Tanpa bantuan menara epistemik, kemungkinan besar mereka akan dibatasi dengan cara yang sama seperti para ahli di alam semesta asal Dion. Setelah mengetahui tingkat kekuatan berbagai pakar puncak kuadran rusa surgawi dari Drafil Uida selama negosiasi mereka, Dion dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin hanya adipati dan adipati dari kuadran peringkat ke-97 yang mampu mengalahkan Loki dan para bangsawan. Menyukai. Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan adalah bahwa mereka berasal dari kuadran Kitsune Shruti. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 863 kegelapan. Ini sangat masuk akal. Jika kuadran Dukes dan Duchesses of Zabia datang, begitu mereka merasakan kepadatan energi dari berbagai alam semesta di kuadran Dion, mereka akan segera berbalik dan lari. Bagaimana mereka bisa cocok dengan eksistensi yang tumbuh di lingkungan seperti itu? Meski begitu, Dion berpikir apakah kuadran Zabia berada di peringkat 97 murni karena kepadatan energi. Kuat seperti itu mungkin tidak memiliki satupun benih keyakinan, bukankah itu terlalu berlebihan? Bukan karena Dion tidak percaya suatu kuadran bisa begitu lemah. Melainkan karena sejarahnya agak terlalu aneh. Perang antara jalur jiwa dan energi yang digambarkan Zabia memiliki banyak poin yang menarik minat Dion, terutama bagian-bagian yang bahkan Zabia tidak dapat menjelaskannya. Zabia telah mengingatkannya bahwa dia tidak boleh pergi ke kuadrannya. Dia mengatakan itu karena siapapun yang memiliki bakat jiwa, terutama bakat jiwa sebesar Dion, akan ditangani. Dion tidak dapat memahami mengapa alam semesta yang begitu lemah berusaha keras untuk membasmi talenta. Bukankah mereka menembak kaki mereka sendiri? Jika peringkat mereka tidak pernah naik, penghargaan mereka akan terus menurun, dan karenanya mereka akan selalu lemah. Apakah mereka sangat menikmati dijalani oleh kuadran lain? Dion menggelengkan kepalanya, menuju pintu masuk sidang kelima, ketika dia tiba-tiba mendengar suara guru besarnya. Kamu harus berhati-hati agar tidak terlalu membuat marah para pengawas menara, nak. Aku akan membunuhnya selamanya suatu hari nanti. Guru besar Dion menghela nafas, ada banyak roh di dalam menara. Beberapa telah berada di sini sejak berdirinya menara ini, sementara yang lain hanyalah untaian jiwa para jenius muda di masa lalu, jika Anda terus-menerus membuat mereka kesal. Waktu Anda di menara akan menjadi seperti neraka. Dion sepertinya tidak mendengar peringatan guru besarnya, sebaliknya, dia tertarik pada hal lain. Apakah tuanku dan Demon Sage memiliki jiwa yang terdampar di sini? Karena terkejut dengan pertanyaan itu, guru besar Dion berhenti. Karena desil, dia tidak bisa lagi membaca pikiran Dion, jadi dia semakin terkejut ketika Dion langsung memotong ke sumber suatu hal dengan mudah sekarang. Ya, tuanmu memiliki patung di tempat yang disebut lembah jenius di tingkat suci. Namun, Demon Sage berada di level yang jauh lebih tinggi karena dia mencapai lebih dari tuanmu. Anda tidak akan menunjukkan sampai level Dao. Oh, Dion merasakan beban kecil terangkat dari bahunya. Dia selalu merasa tidak enak karena menjadi alasan kedua untaian jiwa sang master dibasmi. Sekarang dia tahu ada orang lain, setidaknya Zaire bisa bertemu ibunya. Itu bagus. Apa itu lembah jenius? Itu hanyalah salah satu tempat pelatihan dan budidaya menara yang lebih populer. Mengenai apa sebenarnya itu, Anda akan melihatnya ketika Anda sampai di sana. Karena tuanmu sendiri memiliki patung di sana, kamu akan mendapat sedikit keuntungan. Beruntunglah Anda. Meskipun begitu, aku harus memperingatkanmu. Untaian jiwa tuanmu ini berasal dari saat dia masih jauh lebih muda. Karena itu, dia tidak akan memiliki kenangan apapun tentang Anda, jadi saya tidak yakin apakah keuntungan ini akan bermanfaat bagi Anda. Sejujurnya, banyak dari patung-patung itu, bahkan pada tingkat suci, sangatlah arogan. Konon, tuanmu mengikuti jalur kemurnian, jadi dia relatif lebih lembut. Bagaimana bajingan sepertimu berhasil mendapatkan bantuannya, aku tidak akan pernah tahu. Dion memelototi ruang kosong sebelum memasuki percobaan kelima. Meskipun Dion tidak bisa melihatnya, ada raut wajah guru besar Dion yang cukup rumit. Jika itu adalah orang lain selain Dion, mungkin dia akan memberitahu mereka bahwa mereka mungkin menyesali tindakan mereka karena sifat dari persidangan kelima. Namun, guru besar Dion tahu bahwa memberitahu Dion hal ini tidak akan mengubah apapun. Faktanya, meskipun Dion mengetahui yang sebenarnya, dia akan tetap bertindak dengan cara yang sama di persidangan keempat. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Detik berikutnya, Dion muncul di dunia kegelapan. Satu-satunya sumber cahaya adalah gerhana matahari menakutkan yang menggantung di langit, dikelilingi selubung awan kelabu. Dunia uji coba kelima itu aneh. Tampaknya tidak ada tanah kokoh di bawah. Sebaliknya, banyak puncak gunung dengan tepi bergerigi yang membentuk dunia. Mereka memiliki puncak yang sangat tinggi sehingga mustahil untuk mencapai dasarnya bahkan dengan penglihatan seorang seniman bela diri.
Berbeda dengan dunia percobaan ketiga dan keempat, ada juga bentuk kehidupan lain di sini. Burung-burung besar yang terlihat sangat mirip dengan burung gagak terbang di udara. Menyatu dalam kegelapan, hanya untuk berseru dengan suara bersuara keras, memastikan siapapun yang menyaksikan pemandangan itu akan merasakan kehadiran mereka. Meski terlihat seperti burung gagak, ukurannya sama sekali tidak sama. Sayap mereka terbentang 3 meter, sedangkan puncaknya yang tajam dan gelap hanya memiliki panjang 2 kaki. Jika bukan karena kurangnya cahaya, paruh itu akan memantulkan cahaya terang, membuatnya tampak seperti senjata berharga. Ketika Dion terbangun, dia mendapati dirinya dirantai di puncak gunung, sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengerutkan kening, apa yang sebenarnya terjadi? Tepat ketika dia menyelesaikan pemikiran itu, sebuah suara yang familiar memenuhi telinganya. Menjadi sombong, jelas ada kemarahan dalam suara ini. Nyatanya, Dion bisa merasakan amukan yang tak terkendali. Kita lihat saja sampai kapan mata aroganmu itu bertahan. Mata Dion mengoceh, ekspresi menegangkan. Itu adalah tiruannya. Detik berikutnya, rasa sakit yang menusuk memenuhi dada. Menunduk kaget, dia melihat jantungnya perlahan-lahan ditarik keluar, sebelum diperas hingga menjadi melemah. Dan kemudian, kekuatan hidupnya memudar, kegelapan menelannya secara keseluruhan dan pengampunan tidak menutupi matanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 864 letusan. Dion terbangun karena tertawa terbahak-bahak. Dia berasumsi bahwa dia telah mati entah bagaimana. Kenyataannya, pikiran terakhirnya adalah kemarahan terhadap orang yang dianggap sebagai supervisor karena sekali lagi melanggar peraturan. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai cobaan jika dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk membalas? Rantai ini tidak normal sama sekali. Dion tahu bahwa meskipun dia 100 kali lebih kuat, dia bahkan tidak akan mampu memberikan tekanan apapun pada mereka sama sekali. Apakah kamu menyukai perasaan itu? Perasaan sekarat seperti seekor anjing? Klon itu terus tertawa. Di sini, aku akan membiarkanmu mengalaminya lagi. Rasa sakit yang buas dan brutal lainnya muncul dari tubuh Dion, tapi kali ini, dia merasakan ususnya digali. Dia terpaksa perlahan-lahan merasakan tubuhnya mati seiring organ demi organ ditarik, hingga akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Dia mati lagi. Dion terbangun lagi, hanya untuk mendengar tawa gila yang sama. Apakah supervisor ini benar-benar sudah gila? Apa yang sedang terjadi? Dugaan Dion tidak jauh dari kebenaran. Klon tersebut adalah entitas yang berdiri di puncak dunia. Bahkan di alam transenden, dia adalah seseorang yang dihormati. Bahkan hukum alam semesta mulai membengkokkannya secara halus sebelum dia terjebak di sini. Namun, kini nasibnya adalah, berkali-kali, dibantai oleh orang-orang jenius yang menyedihkan yang akan ia kalahkan hanya dengan satu sapuan tangannya bahkan ketika ia seusia mereka. Bukankah nasib seperti ini terlalu kejam? Setelah jutaan, bukan, bahkan ratusan miliar tahun, mengingat struktur waktu dalam pengujian yang berulang kali ini, dia berpikir bahwa dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia memanfaatkan beberapa aturan di sana-sini, tetapi kasus Dion terjadi seketika di mana dia secara tak terduga mampu membengkokkan aturan itu hingga melanggarnya, tanpa merugikan dirinya sendiri. Jadi, untuk melampiaskan amarahnya, dia memanfaatkan sepenuhnya. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya akan gagal, dia pada akhirnya akan dipermalukan oleh Dion? Dari semua orang yang telah mengikuti sidang keempat, Dion adalah satu-satunya yang menyadari status luhurnya. Mungkin jika dia tidak mengetahuinya, akan lebih mudah untuk memaafkan. Namun, mengetahui bahwa Dion sadar, namun masih memperlakukannya dengan hina dan hina membuatnya gila. Sekarang, dia punya kesempatan untuk membalas dendam, jadi dia akan memanfaatkannya sepenuhnya. Secara teknis, satu-satunya perannya dalam uji coba ini adalah melepaskan peserta uji coba ketika pikiran mereka runtuh. Adapun pembunuhannya, itu adalah tanggung jawab burung gagak di langit. Namun, dia tidak peduli lagi. Selama dia mengikuti aturan itu, dan melepaskan Dion ketika rohnya sudah menyerah, dia tidak akan menghadapi hukuman menara. Jadi, dia membunuh Dion berulang kali, melampiaskan amarahnya. Pada saat dia melakukannya puluhan kali, tawanya yang gila akhirnya cukup tenang untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam semua pikiran cabulnya, dia terlalu terganggu untuk menyadari bahwa dari awal hingga akhir, dia belum mendengar Dion mengeluarkan satu suara pun. Lebih buruk lagi, satu kematian sudah cukup untuk membuat 80% peserta uji coba menyerah. 2 sudah cukup dari 95% untuk runtuh sepenuhnya. Adapun orang-orang jenius, sombong dalam watak mereka, menanggung puluhan kematian berada dalam kemampuan mereka. Seringkali, para jenius pada tingkat itu tidak secara sadar menyerah. Namun sebaliknya, pikiran mereka tidak lagi mampu menangani penyiksaan, dan dengan demikian secara tidak sadar mengambil tindakan untuk menyerah demi dirinya sendiri. Namun, bahkan dalam kasus seperti itu, klon tersebut akan dapat merasakan pikirannya perlahan-lahan runtuh, akan memungkinkan dia memperkirakan berapa banyak lagi kematian yang dapat ditahan. Kepekaan inilah yang memungkinkan dia menjadi pengawas persidangan ini,
karena sebelum dijebak, dia adalah ahli penyiksaan. Keahlian ini memberinya kemampuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya, sekaligus menjaga korbannya tetap waras. Tapi, semua yang dirasakan klon dari pemuda yang dirantai di gunung ini adalah niat membunuh yang terus tumbuh tanpa henti yang membuat tulang punggungnya merinding. Klon itu perlahan mengangkat matanya, hanya untuk menemukan Dion menatapnya dengan tatapan pantang menyerah. Sungguh situasi yang aneh, karena saat ini tangannya melingkari jantung Dion. Secara logika, seharusnya ada permohonan di mata Dion, bukan? Tidak dapat menerima tatapannya, klon tersebut secara tidak sengaja meremas hati Dion hingga berkeping-keping, sekali lagi membunuhnya. Dalam kehidupan klon, dia adalah seorang pembunuh yang tiada tandingannya. Segala sesuatu mulai dari taktik penyiksaannya, kemampuan cloningnya, hingga kekuatannya, adalah yang terbaik dan membuatnya ditakuti di seluruh negeri. Dia tidak takut mati. Faktanya, dia tahu bahwa ketika hari itu tiba, dia akan menerimanya dengan senyuman di wajahnya. Namun, pertama kali dia benar-benar merasakan kematian. Pengalaman itu benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan, karena ketika dia membuka matanya dia hidup kembali, hanya untuk mengalami kematian sekali lagi. Setelah mati dengan gagah berani untuk pertama kalinya, hal itu seharusnya dilakukan. Bukankah dia keluar dalam kobaran api kemuliaan? Kebanggaan semua pembunuh yang ada? Jadi kenapa dia masih bernafas, lagi dan lagi? Dia akhirnya bangkrut, jatuh ke dalam kesengsaraannya sendiri. Apalagi dia, sebagai pembunuh terhebat yang pernah hidup, memiliki batasan mentalnya sendiri. Siapapun manusia harus memiliki batasan. Jika kamu tidak mempunyai batas dalam ketekunanmu, jika kamu benar-benar tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang kamu rasakan, atau seberapa sering kamu mati, bukankah kamu akan menjadi seorang dewa? Aku akan menunjukkan kepadamu kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aku berjanji itu padamu. Suara Dion dengan paksa membangunkan klon itu dari pikiran. Niat membunuh yang kuat membuatnya panik, menyebabkan kilas balik dari satu-satunya pria yang pernah dia takuti dalam hidupnya memenuhi pikirannya. Tanpa disadari, setiap kematian Dion telah mengecewakan pikirannya, dan kata Dion seperti gelombang udara yang menerobos gumpalan setipis kertas. Entah bagaimana, dia sebagai supervisor, pikirannya sendiri runtuh di hadapan pikiran Dion. Dunia uji coba kelima bergemuruh. Tanpa pengawas yang cocok, aturan tersembunyi telah diberlakukan, dan Dion menghilang dari dunia. Pada saat itu, batu peringkat kelima dari ujian dewa meletus dari cahaya merah darah yang menyilaukan saat nama Dion muncul. Pada akhirnya, ia menempati posisi teratas, tetapi tidak seperti nama-nama lainnya, tidak ada jumlah kematian dalam dirinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 865. Apakah Anda baik? Dion muncul di ruang harta karun sekali lagi, dan kemarahan yang tak terselubung berkobar di matanya. Dia tidak merasa senang atau puas, sebaliknya, dia merasa ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tidak ada yang lebih dibencinya selain perasaan tidak berdaya. Namun justru itulah yang dipaksa oleh cobaan ini untuk dirasakannya berulang kali. Sebenarnya, Dion tidak tahu bahwa secara teknis, dia kemungkinan besar adalah orang yang paling tidak berdaya dalam sejarah persidangan. Untuk menempati posisi pertama dalam 4 peringkat, dan peringkat ke-11 dalam peringkat kelima hanya karena tindakan seperti sampah dari seorang supervisor. Dapat dikatakan bahwa jumlah individu yang mencapai prestasi seperti itu dapat dihitung dengan tangan. Bahkan 3 jenius teratas saat ini, yang dipisahkan bahkan dalam 10 besar, tidak memiliki lebih dari 1 finish teratas. Dan sekarang setelah Dion mengambil tempat di uji coba ketiga dan kelima, hanya satu dari mereka yang masih mempertahankan kehormatan tersebut. Namun, guru besar Dion sekali lagi terkejut luar biasa. Dia memiliki gambaran yang samar-samar tentang apa yang terjadi, namun pemahaman tidak membuat situasi yang dihadirkan di hadapannya menjadi lebih mudah untuk diterima. Pengawas klon telah lama terlatih-tatih di ambang kegilaan, dan setelah dipermalukan oleh Dion di percobaan keempat, sesuatu dalam dirinya tersentak. Meski dunia luar baru jutaan tahun berlalu, baginya, itu sudah ratusan miliar. Bahkan untuk keberadaan transenden seperti dia, jangka waktu seperti itu terlalu lama. Para transenden tidak memiliki masa hidup normal seperti yang dimiliki oleh para ahli di bidang ini. Sebaliknya, masa hidup seorang transenden bergantung pada kondisi mentalnya. Selama seorang transenden tetap teguh dan kokoh dalam hati dao mereka, secara teoritis, mereka tidak akan pernah mati. Faktanya, cedera paling mematikan sekalipun hanya membutuhkan waktu untuk sembuh. Inilah makna dibalik menjadi seorang transenden sejati. Konon, dari awal hingga sekarang, mencapai usia ratusan miliar tahun sama sekali tidak pernah terdengar. Tidak ada kondisi mental seseorang yang bisa bertahan begitu lama, itu tidak mungkin. Jadi, orang mungkin bertanya-tanya bagaimana pengawas cloning bisa bertahan begitu lama. Sebenarnya, mentalnya sudah rusak ratusan kali. Hanya saja setiap kali dia mencapai titik seperti itu,
Menara akan dengan paksa menghidupkannya kembali, hampir seperti memperbarui pikirannya ke keadaan sebelumnya, dan membuatnya tetap hidup lebih lama. Tapi, ini adalah pertama kalinya Guru Besar Dion menyaksikan kerusakan ini akibat dari peserta tes. Biasanya, supervisor akan mendapatkan hiburan yang cukup dengan bermain-main dan membunuh peserta sidang muda sehingga dia bisa mengabaikan pintu kematiannya sendiri. Namun, penampilan Dion telah melemparkannya ke dalam neraka, membanjiri pikirannya dengan kenangan terburuknya dan menghancurkan hati Daonya sekali lagi. Sebenarnya ini cukup ironis. Tujuan dari percobaan kelima adalah untuk menguji batas atas hati Dao seseorang. Faktanya, itu adalah ujian paling langsung terhadap potensi untuk melampaui. Biasanya, mereka yang mampu menahan 10 kematian atau lebih tanpa mengalami kerusakan memiliki kemungkinan 10% untuk melampauinya. Jumlah ini mungkin tampak rendah dan merupakan angka yang mudah untuk dicapai. Namun ini adalah pemikiran yang dimiliki oleh banyak pemuda jenius hingga mereka juga mengalami kematian pertama mereka. Guru Besar Dion menghela nafas. Bahkan baginya, mengalami sekitar 100 kematian sudah mendekati batas kemampuannya. Ditambah dengan fakta bahwa dia sudah mendekati akhir hidupnya, dan akan menjadi keajaiban jika dia bisa bertahan lagi. Karena itu, dia sangat menyadari betapa sulitnya percobaan kelima, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu karena Dion marah. Sangat tidak peduli dengan pemberian surga. Ujian ini sulit bahkan bagi yang transenden, dan Anda khawatir akan balas dendam. Klonnya tidak kemana-mana, bukankah ada hal penting yang harus dilakukan? Kepribadian Anda semakin gelap selama sekitar 10 tahun terakhir. Jika kamu tidak segera menanganinya, pada akhirnya kamu akan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Awalnya, Guru Besar Dion ingin mengatakan bahwa kemarahan ini mungkin mempengaruhi hati Dao Dion. Tetapi setelah melihat penampilan Dion di percobaan kelima, dia tidak berani mengatakan ini. Meskipun Dion mungkin tidak repot-repot menghitung berapa kali dia meninggal. Dan pengawas klon juga terlalu marah untuk melakukannya, Guru Besar Dion telah dengan jelas melihat angka tersebut, dan itu menakutkan. Namun, bagian yang paling membuat kagum adalah dia memahami dengan jelas fakta bahwa hati Dao Dion semakin kuat dengan setiap kematian. Dia tidak bisa memahaminya. Dia berspekulasi bahwa itu mungkin karena jalur kedaulatan yang dipilih Dion untuk niat kematiannya, tetapi dengan surat wasiat Dion yang tersegel. Bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Tidak masuk akal jika keinginan kuat seperti itu ada di dunia, apalagi pada anak kecil. Melihat Dion tidak merespon lagi, Guru Besar Dion menggelengkan kepalanya, meratapi masa mudanya. Jika Anda menghormati saya sebagai guru agung Anda akan mendengarkan saya. Di kuadran Drago Kilin, di dalam wilayah yang diperintah oleh naga kristal, terdapat mata air yang menyamar sebagai gunung berapi. Anda mungkin sudah mengetahui hal ini. Tetapi ras naga kristal memiliki atribut khusus dalam jiwa naga yang memungkinkan ahlinya mampu membersihkan dan memulihkan energi mental. Kemampuan ini sebenarnya adalah hasil dari musim semi ini. Menurutku, akan ada gunanya bagimu jika kamu bisa menemukan cara untuk menyelinap masuk. Terlepas dari kenyataan bahwa hati Daomu sangat kuat, watak yang tenang akan bermanfaat bagimu. Alis Dion berkerut saat mendengar ini. Memang benar dia sudah mengetahui hal ini. Selama percobaan kedua, ketika dia perlu membuat pil putih untuk mengisi kembali energi mentalnya dengan cepat, itu adalah salah satu legenda yang dia temui. Mendengar hal itu benar membangkitkan perasaan bahwa dunia percobaan kedua lebih nyata dari yang dia bayangkan. Tapi, tak lama kemudian, hal itu membuatnya rileks. Untunglah jika dunia uji coba kedua itu nyata. Meskipun dia tidak akan pernah melihat Luna lagi, setidaknya dia bisa menemukan Amporae. Dan jika apa yang dikatakan Luna benar, ingatannya akan terbangun kembali saat mereka bertemu kembali. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Pak Tua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 866 lewati. Guru Besar Dion mendengus, tetapi dia merasa lebih baik ketika Dion bercanda dengannya seperti ini. Ini bukanlah usaha yang mudah, ingatlah. Tanah Drago Kilin tidak seperti kuadran lainnya. Mereka tidak memiliki klan Dewa Kaisar Pusat. Faktanya, klan mereka yang paling kuat hanya setingkat klan Dewa Raja. Naga dan Kilin sangat arogan, sehingga mereka seringkali memisahkan diri dari klan aslinya dan memulai klan baru. Siklus ini sangat kejam dan berkesinambungan. Menjadi klan Dewa Raja di kuadran itu berarti Anda memiliki kekuatan melebihi imajinasi di alam ini. Dion mengangguk. Inilah alasan sebenarnya mengapa Tanah Drago Kilin menduduki peringkat nomor 2, dan bukan 1. Mereka tidak pernah bertindak sebagai satu kesatuan yang kohesif dan persaingan di antara mereka sangat ketat, dan hal ini juga berlaku pada generasi muda mereka. Akibatnya, banyak naga dan Kilin yang menjanjikan mati dini karena pertempuran yang tidak seharusnya mereka lakukan. Konon, alasan terbesar mereka menduduki peringkat kedua dan bukan pertama adalah karena masalah keimanan. Tidak peduli betapa berbakatnya generasi muda di wilayah Drago Kilin, mereka paling banyak akan menjadi wakil klan Raja Dewa.
Seringkali, mereka yang paling berbakat akan menjadi begitu sombong sampai-sampai memutuskan semua hubungan dengan klan mereka sepenuhnya, sehingga mereka tidak menjadi wakil sama sekali. Ini akan menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan saat melawan wakil klan Dewa Kaisar. Namun meski begitu, mereka masih berhasil menduduki peringkat kedua. Begitulah kehebatan naga legendaris dan Qilin. Namun, Dion masih menghormati kuadran ini lebih dari kuadran lainnya. Dan itu karena tidak ada naga atau Qilin, tidak peduli dari klan atau keluarga mana mereka berasal, yang akan menyentuh seseorang yang tidak setingkat mereka. Kebanggaan pada tulang mereka terlalu dalam. Oleh karena itu, terlepas dari kebiadaban tanah mereka, kuadran mereka sebenarnya adalah kuadran yang paling lurus secara moral. Itulah sebabnya Dion akhirnya memutuskan untuk mengirim Little Lila dan Little Zaire ke sana. Dion tidak percaya ada anak berusia 10 tahun yang setingkat dengan adiknya. Dan, kalaupun ada, paling banyak, mereka akan setara dengannya. Karena dia tidak perlu khawatir generasi tua akan menindasnya, hal itu membuatnya merasa nyaman. Tidak seperti manusia, binatang tidak berubah-ubah dengan kepribadiannya. Ini karena mereka diciptakan oleh alam semesta untuk mewujudkan jalur tertentu, dan dengan demikian, jalur ini akan tertanam dalam jiwa mereka. Karena itu, Dion percaya bahwa setiap naga dan Qilin yang ada lebih memilih mati daripada melakukan sesuatu yang akan dipermalukan oleh orang lain. Demikian pula, ini juga mengapa guru besar Dion menyarankan Dion pergi, meski sudah diperingatkan. Apalagi jika para naga ingin membunuh Dion setelah mengetahui tentang dia, atau Raja Naga, mereka hanya akan mengirim anggota generasi muda untuk mengejarnya. Dan setelah melihat Dion tumbuh di depan matanya, sebuah keyakinan yang tak terlukiskan dan tertanam dalam dirinya untuk pemuda itu. Tentu saja, ada masalah Raja Naga yang perlu dipertimbangkan. Di mata Raja Naga, dia tidak pernah menyebutkan siapapun karena dia akan memulai budidayanya dari awal setiap saat. Namun, di mata naga dan Qilin lainnya, seorang yang transenden, meskipun mereka memulainya dari awal, masih berada di level atas itu. Oleh karena itu, hal ini memicu kebencian yang dimiliki wilayah Drago Qilin terhadap Raja Naga yang terkenal kejam itu. Aku tidak akan bosan dengan detailnya. Karena aku tahu kamu telah mempelajari seluk-beluk setiap kuadran sampai mati. Tapi naga kristal memang merupakan salah satu klan dewa raja di kuadran tersebut. Jadi yang terbaik adalah berhati-hatilah. Hal ini benar adanya karena salah satu dari 10 jenius berasal dari klan mereka. Artinya, hanya karena mereka hanya akan mengirimkan anggota generasi muda, dan hanya karena kemungkinan besar mereka akan melawanmu 1 lawan 1. Bukan berarti kamu akan aman. Meskipun Dion mengetahui bagian pertama, dia tidak mengetahui bagian kedua, meskipun dia mungkin bisa menebaknya. Di antara 10 jenius, 5 memiliki tingkat kehadiran raja, tetapi 5 lainnya memiliki jiwa Raja Naga setengah langkah. Jadi, jelas sekali, mereka adalah naga atau Qilin. Salah satu dari mereka berasal dari klan naga kristal yang dipuji, sangat masuk akal. Saya sudah sampai. Dion mengulurkan tangannya, sama sekali tidak menaruh bahaya di matanya. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dia akan pergi. Hanya saja dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, lalu dia akan pergi dan memeriksa adik laki-laki dan seterusnya, sebelum menuju ke sarang Crystal Dragon. Tapi, ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan denganmu, Pak Tua. Kabutnya akan hilang setelah aku keluar dari ruang harta karun ini, tapi aku lebih memilih untuk tidak melakukannya dulu. Karena menara telah menipuku, tidak hanya sekali, tapi 2 kali, penandatanganan aku berhutang kemampuan untuk melanggar peraturan, sedikit, Guru besar Dion memutar matanya. Pemuda ini memang tidak pernah mau rugi. Sekalipun dia ditipu, dia tetap ingin memanfaatkan anggota tubuhnya yang lama. Bagaimana aku bisa berakhir dengan murid agung yang tak tahu malu? Tidak satu pun dari orang tua itu, kamu melihatku ditipu dan tidak melakukan apapun. Jika kamu tidak membantuku, ketika aku menaklukkan dan mengambil menara ini, aku akan menempatkanmu dalam siklus tanpa akhir yang sama seperti bajingan cloning itu. Pev, lelaki tua itu memancarkan seolah-olah baru saja mendengar lelucon lucu. Mengapa kamu berpura-pura seolah-olah kamu tidak akan memaksaku untuk menontonnya bahkan tanpa ditipu? Kamu pikir hanya karena kamu punya desil. Aku tidak bisa melihat menembusmu? Kamu terlalu naif. Mungkin begitu, Dion mengangkat bahu, tapi sekarang, aku punya alasan yang sah. Jika saya menemukan orang yang menyusun aturan menara ini begitu mudah untuk dipahami, saya pasti akan menjelaskan kepadanya tentang keahliannya yang buruk. Kapan kamu begitu yakin itu bukan ciptaanku? Kamu seharusnya berpikir kasar padaku. Kalau aku tidak bisa membuat hidupmu seperti neraka, mari kita lewati kekurangan yang sudah jelas ya. Dion mengabaikan guru besarnya, malah melihat sekeliling ruang harta karun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 867 menelan. Dia belum pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia menarik napas, ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Ada tumbuhan yang mampu meningkatkan bakat budidaya energi.
Ada senjata tingkat tertinggi, ada berbagai macam pil kuno berkualitas tinggi, bahkan beberapa mampu memberikan konstitusi khusus seperti pil Ratu Peri Dion. Dion bahkan memperhatikan beberapa esensi darah dalam dosis kecil dari para ahli tingkat tinggi. Tentu saja, sebagian besar harta karun ini hanya diperuntukkan bagi para pengambil ujian Tuhan, dan meskipun demikian, banyak yang tidak mampu mendapatkannya. Dion termasuk di antara sedikit orang yang memiliki hak istimewa untuk memilih salah satu dari harta karun yang dihadiahkan ini tidak hanya sekali, tetapi 6 kali. Yang ke-6 kalinya adalah kompensasi bagi guru besarnya yang mencoba menipu dia untuk mendapatkan hadiahnya. Sejujurnya, bukan guru besar Dion yang mencoba menipu Dion. Pada saat itu, tubuh Dion tidak dapat menangani apapun selain meridian temper tingkat pembentukan meridian. Jika dia mencoba mengambil hadiah dengan level yang lebih tinggi, katakanlah, pengumpulan esensi yang levelnya atau lebih tinggi, dia pasti sudah mati. Selain itu, bukan kesalahan guru besar Dion jika level meridiannya cukup rendah. Faktanya, orang jenius tidak akan pernah memilihnya sebagai hadiah. Itu karena mengubah kumpulan meridian Anda juga mengubah bakat pengembangan energi Anda, dan karena meridian aslinya bukan milik Anda, kualitasnya akan selalu lebih rendah. Inilah sebabnya mengapa bakat budidaya energi Dion masih buruk meskipun meridiannya telah diganti. Pada akhirnya, inilah mengapa Dion tidak benar-benar marah kepada guru besarnya. Orang tua itu telah melakukan segalanya demi dirinya, jadi mengapa dia marah? Bajingan kecil yang menjengkelkan, orang tua itu bergumam. Dari peserta menara epistemik, satu-satunya yang berhak berbicara dengannya adalah pengguna kunci. Namun, bahkan di antara mereka, Dion adalah satu-satunya orang yang dia ajak bicara secara konsisten. Sisanya mungkin mendengar suaranya sekali atau 2 kali, dan meskipun demikian, mereka akan sangat menghormatinya. Sama sekali tidak seperti kata-kata acuh tak acuh Dion. Tiba-tiba, mata Dion tertuju pada topeng perak dan emas yang indah. Bentuknya sangat oval, dan sepertinya tidak memiliki struktur pembeda lainnya selain pola indah yang menutupi wajahnya. Bahkan tidak ada tonjolan hidung atau lubang mata, sungguh aneh. Namun, saat mata Dion tertuju padanya, dia langsung tahu bahwa topeng ini adalah harta karun tertinggi kelas 4. Ini sangat menyentuh hati Dion. Menara Dimensage adalah harta karun tertinggi, tapi itu hanya kelas 1. Selain Demolition Cube yang Dion curi dari Penatua Daiyu, dan hartanya dari 33 surga, selain Raja Naga, tentu saja, ini adalah harta terbesar yang pernah dia lihat. Harta karun tertinggi, sama seperti setiap peringkat sebelumnya, dibagi menjadi 12 tahap, dengan tahap 9 hingga 12 diklasifikasikan sebagai senjata palsu dari 33 surga seperti kubus pembongkaran Daiyu. Dion tidak tahu kelas apa yang diklasifikasikan oleh Raja Naga, tetapi dia tahu bahwa Demolition Cube adalah harta karun tertinggi kelas 9. Cincin spasialnya, yang ia ambil sebagai pewaris sekte rusa surgawi, juga merupakan harta karun tertinggi kelas 9. Dion tidak memanfaatkannya sepenuhnya karena nilainya diperoleh dari kualitas tanahnya dan kemampuannya untuk menanam tanaman dan buah-buahan spiritual, jadi dia meninggalkannya pada Eli. Dari perkataan guru besarnya, nampaknya cincin itu diperoleh oleh tuannya selama uji coba ini, dan melihat harta karun di sekitarnya, dia pasti mempercayainya. Jika orang tahu bahwa Dion sendiri yang memiliki begitu banyak harta, pasti akan menimbulkan keributan. Tapi, ini hanyalah keuntungan menjadi pewaris tunggal sekte yang pernah menempati peringkat pertama di antara semua kuadran yang ada. Dan Dion akan memanfaatkannya sepenuhnya. Pak Tua, topeng apa ini? Istimewa. Kenapa aku begitu tertarik padanya? Matamu sebenarnya cukup bagus, lelaki tua itu mendengus. Meskipun aura topeng ini hanya kelas tertinggi keempat, itu karena topeng ini memiliki beberapa kerusakan internal meskipun tampilan luarnya sangat murni. Itu pernah menjadi kelas tertinggi ke-10, namanya sebenarnya cukup megah dan panjang lebar, tapi mengingat kemampuannya, itu cukup pantas untuk itu. Judulnya, Tarian Menelan Petir Willow. Oh, Dion menatap topeng itu dengan terpaku, terpikat oleh namanya. Lightning Willow adalah pohon khusus yang tumbuh di daerah padat petir. Berbeda dengan kebanyakan pohon yang terbuat dari kayu, pohon ini sebenarnya memiliki atribut logam padat. Lightning Willows biasa memiliki bagian luar berwarna hitam sehingga sulit dibedakan dari pohon lain yang lebih umum. Namun, bagian dalam tubuh mereka secara bertahap berubah warna menjadi perak seiring bertambahnya usia. Sebenarnya, pohon dedalu petir yang telah mengalami 9 putaran selama 10.000 tahun sangat dicari karena di sanalah pohon tersebut bisa mulai menyimpan petir kesusahan. Meskipun merupakan petir kesusahan suci yang paling lemah. Setelah 9 revolusi dalam 100.000 tahun, mereka menjadi mampu menampung petir kesusahan surgawi. Setelah 9 revolusi dalam 1 juta tahun, mereka dapat menampung petir kesusahan Dao dan dapat terdaftar sebagai setara dengan inti jurang tingkat tertinggi kedua, inti jurang tingkat Dao. Seperti yang Anda ketahui, bahan-bahan seperti ini sangat mahal karena merupakan salah satu penghitung kehadiran, yang sangat penting dalam dunia budidaya. Selain itu,
Saat Lightning Willow memulai revolusinya yang ke-10 dalam 1 juta tahun, ia mulai berevolusi menuju revolusi pertamanya dalam 10 juta tahun. Dan dengan demikian mulai memperlihatkan urat-urat emas yang Anda lihat pada topeng di sana. Maksud Anda? Mata Dion bersinar. Ya, topeng ini terbuat dari pohon willow petir yang telah mengalami 9 putaran selama 10 juta tahun. Dion menghela nafas keruh. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu masih ada di sini? Belum ada yang mengambilnya sebelumnya? Yah, salah satunya, harta karun tingkat ini berlimpah di dalam menara. Namun, saya rasa Anda masih bisa mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik. Alasan mengapa benda itu masih ada di sini adalah karena sama seperti kamu. Orang lain melihatnya hanya sebagai harta karun tertinggi kelas 4. Namun, tidak seperti Anda, mereka tidak melihat betapa istimewanya hal itu. Kepekaan Anda terhadap senjata benar-benar membantu Anda di sini. Begitu, alis Dion berkerut. Bagaimana saya memperbaikinya? Tidak ada yang perlu diperbaiki. Topengnya hampir kehabisan petir berkualitas. Selain itu, petir yang dibutuhkan untuk menaikkan nilainya harus dari tingkat kesengsaraan, dan juga harus berupa kesengsaraan Dao. Sampai saat itu tiba, ia akan tetap berada di kelas tertinggi keempat. Apa maksudmu topeng ini bisa meringankan kesengsaraanku? Tidak hanya itu, ia dapat menyimpan petir kesusahan untuk memungkinkan Anda melunakkan tubuh Anda secara perlahan, sesuatu yang Anda tidak punya waktu untuk melakukannya secara normal. Ini seharusnya membuat kesengsaraan menjadi lebih mudah sekitar 30%. Meskipun, saat ini, kesengsaraan Anda akan sangat lemah mengingat bakat pengembangan energi Anda. Jadi, memotongnya sebanyak 30% lagi sama saja dengan mengalahkan kuda mati. Dion hampir merasa ingin menertawakan lelucon itu, tapi dia malah memutar matanya. Apakah lelaki tua ini benar-benar seorang transenden yang legendaris? Betapa kurang kilaunya. Lagi pula aku akan membutuhkan topeng, kata Dion, sebaiknya buatlah yang tingkat tinggi. Topeng biasa tidak berguna di dunia budidaya. Jika Anda memilih yang plastik atau logam biasa, maka akan mudah terlihat. Hanya dengan topeng tingkat tinggi Anda dapat benar-benar menyembunyikan identitas Anda. Dion mengangguk, saya mungkin tidak akan sering memakainya. Saya hanya membutuhkannya agar saya dapat mengunjungi Ri dan Clara tanpa ada yang mengetahui siapa saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Maskernya berasimilasi dengan wajah, sehingga tidak mengganggu lubang hidung atau mata. Jadi, ia bisa muncul dan hilang dengan sebuah pikiran. Aku akan mengambilnya kalau begitu. Tangan Dion terulur, menyebabkan topeng itu terbang ke arahnya atas kemauannya sendiri. Guru besar Dion tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya mendengar hal ini. Dion tidak menggunakan energi apapun untuk ini, tentu saja, mengingat budidaya energinya tersegel. Sebaliknya, harta karun tingkat tertinggi memiliki keinginannya sendiri dan jelas meminta untuk pergi bersama Dion. Kamu bahkan tidak mengetahui kemampuannya yang lain. Guru besar Dion menegur dengan rasa jijik yang tidak bisa disembunyikan. Dion melambaikan tangannya, meletakkan topeng di wajahnya dan membiarkannya mencap dirinya dan membentuk koneksi. Yah, sekarang aku tahu. Dion tersenyum. Ada peningkatan sekitar 10% pada kecepatan. Ada perisai petir yang bisa dihasilkan sebagai tindakan penyelamatan nyawa. Itu membuatku kebal terhadap serangan berbasis petir yang tidak mengandung petir kesusahan. Dan ada juga warisan teknik gerakan di dalamnya. Itu sepertinya juga teknik gerakan ini jauh lebih cocok untukku dibandingkan dengan teknik gerakanku yang lain. Tampaknya warisan teknik gerakan tidak sendirian, ada warisan petir utuh di sini. Sepertinya itu juga dapat meningkatkan afinitas dan pemahamanku terhadap teknik dan kemauan berbasis petir. Selain semua ini, siapapun yang mencoba mengintip penampilan atau aura asliku dengan kemampuan penginderaan mereka, akan mendapat sedikit kerusakan pada jiwa mereka. Dion benar-benar terpesona dengan topeng ini. Tampaknya penggunaan fungsi perisai petir sebenarnya adalah alasan mengapa topeng itu rusak. Tergantung pada siapa yang menyerang, perisai itu dapat menguras topeng sepenuhnya. Sampai sekarang, tampaknya ia memiliki sisa energi yang cukup untuk memblokir serangan penuh dari ahli formasi Dao yang lebih rendah. Tapi, setelah itu, ia akan kehilangan semua kemampuannya dan menjadi topeng biasa. Namun Dion tidak terlalu tertekan dengan hal ini. Lagi pula, harta karun yang bisa melakukan hal seperti itu sangatlah langka di luar dugaan. Jadi, dia cukup puas saat masker itu larut ke wajahnya, menghilang tanpa bekas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 868 dan... Ya, Anda tidak menyebutkan bagaimana dia bisa melampaui harta karun tertinggi kelas 10 jika ada cukup banyak petir? Bajingan sombong! Mata Dion tampak tersenyum ketika dia sekali lagi mulai mengamati ruang harta karun. Tiba-tiba, matanya bersinar. Apakah itu skala terbalik tingkat raja? Ya, tapi hadiah itu ada di sini untuk para naga, bukan kamu. Lagi pula kamu tidak bisa menggunakannya. Tapi aku mungkin punya cara untuk melakukannya. Maksudmu dengan teknik dari percobaan kedua?
Kamu harus hati-hati. Uji coba kedua dibuat menggunakan jalur waktu yang ganjil. Tapi itu tidak menjamin bahwa segala sesuatu dari zaman itu benar. Saya yakin teknik itu pernah ada, tapi mungkin saja ada beberapa kesalahan kecil yang hilang selama penciptaan dunia percobaan kedua. Jika kesalahannya cukup banyak, Anda bisa masuk ke dalam penyimpangan budidaya. Jika saya dapat berkomunikasi dengan Anda selama uji coba, saya akan mengatakan kepada Anda untuk tidak membuang banyak waktu untuk itu. Tapi, sayang sekali, aku tidak bisa. Dion merenung sebentar, tapi dia tetap merasakan teknik itu nyata. Di sisi lain, teori urat rahasianya masih terlalu dangkal untuk membuat penilaian yang akurat. Aku akan mendengarkanmu guru besar, tapi hanya sebagian. Aku akan mengambil skala terbalik raja ini, tapi aku tidak akan menggunakan darah esensi di dalamnya untuk teknikku sampai pencapaianku dalam teori vena rahasia yang cukup tinggi. Orang tua itu menghela nafas, ingatlah bahwa skala terbalik bukanlah lelucon, terutama karakter tingkat raja. Ada alasan mengapa naga memerlukan beberapa skala untuk meningkatkan skala mereka sendiri. Sebagian besar kemanjuran skala tersebut hilang dalam pertempuran untuk mengasimilasinya. Tetapi, jika kamu ingin menjadi bodoh dan membuat seluruh negeri Dragokilin menjadi musuh, sebaiknya kamu mengambil jiwa naga penguasa setengah langkah saja. Jangan sampai kamu menyalahkanku karena telah menipumu lagi. Mata Dion kembali fokus ketika mendengar ini. Dia telah menatap dengan terfokus pada skala terbalik raja sehingga dia hampir melewatkan fakta bahwa ada skala yang lebih kuat di lingkungan tersebut. Ketika matanya melihatnya pada sisik emas sepanjang jari, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berhenti berdetak. Raungan yang bisa menggetarkan langit menggema di dalam jantung, menyebabkan darah mengalir dari telinga dan dada berkontraksi dan dengan paksa mendorong darah keluar dari mulut. Dion terbatuk-batuk, menumpahkan seteguk darah demi seteguk darah ke lantai ruang harta karun. Skala terbalik yang benar-benar kosong. Dion mengamuk. Kamu sudah mati. Terimalah nasibmu. Dion belum pernah melihat skala terbalik yang begitu besar sebelumnya. Meskipun Dayu telah menyerahkan jutaan dari mereka, semuanya tampak berwarna merah dan berasal dari ras naga tertentu yang tidak dapat mencapai tingkat skala emas ini. Skala ini berasal dari naga emas tanah Dragokilin. Sama seperti naga kristal, mereka adalah ras yang lahir dengan jiwa naga emas dan juga merupakan salah satu klan dewa raja di kuadran mereka. Bahkan di antara naga dan kilin, kesombongan mereka berada di level lain. Dion melangkah menuju timbangan itu, meraihnya dengan api di matanya. Sisik itu membakar telapak tangan, berusaha membakar seluruhnya. Kehadiran Dion muncul dengan kekuatan penuh, menekan skalanya. Meskipun tidak bisa menandingi Sovereign Dragon Soul setengah langkah, skala terbalik khusus ini tidak melekat pada naga atau kilin. Ini berarti bahwa ia jauh lebih lemah jika diasimilasi. Kemarahan skala akhirnya menjadi jinak, memungkinkan Dion untuk mengambilnya. Dion tahu bahwa kehadiran Raja Puncaknya hanya setara dengan jiwa naga tingkat Raja hingga Raja Menengah, jadi dia cukup beruntung bisa mengambil jiwa naga berdaulat setengah langkah ini. Dengan sekejap, jiwa naga menghilang ke dalam dunia batin Dion. Fakta bahwa Dion dapat melakukan ini membuat dia tahu bahwa segel pada dirinya tidak akan lama lagi terbuka, dan itu cukup memuaskan. Tidak menggunakan jiwa terasa sangat tidak nyaman baginya. Awalnya, dibutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk menyelesaikan dunia batinnya, dan itu karena bakat jiwa yang luar biasa. Namun, setelah alarm rusak, perkiraan waktunya melonjak hingga berabad-abad. Setelah Amporae menyelamatkan kedamaian, waktu yang dibutuhkan kembali turun menjadi sekitar 5 hingga 10 tahun. Tapi, saat itulah dunia batinnya berevolusi menjadi dunia batin kuno. Memanfaatkan karakteristik zaman kuno, dan bahkan mulai menghasilkan energi primordialnya sendiri, menjadikan dunia batinnya jauh lebih sulit untuk dibentuk. Pada akhirnya, Dion tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi, sekarang, sekitar 13 tahun telah berlalu. Sayangnya, ini bukanlah ilmu pasti. Bahkan perkiraan Dion yang lebih pasti menyimpang sekitar 5 tahun atau lebih. Dia hanya bisa bersyukur bahwa prosesnya sepertinya hampir berakhir. Namun, yang dia tahu adalah ketika dunia batinnya memasuki dunia secara resmi, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengambil harta keduanya, Dion sekali lagi mulai melihat-lihat. Dia masih memiliki 4 pilihan lagi, jadi dia ingin semuanya sesempurna mungkin. Saat itulah dia teringat bahwa esensi darah di Mensage selalu menyulitkannya. Karena kecenderungannya yang gelap dan jahat, ia terus-menerus memiliki nafsu yang tidak terkendali. Mungkinkah dia bisa menemukan esensi darah untuk menyeimbangkannya di sini? Bagaimana lokasinya? Apakah ada harta karun di sini? Dion bertanya setelah menjelaskan pemikirannya kepada guru besarnya. Untuk menyeimbangkan esensi darah di Mensage, orang tua itu berbicara sambil berpikir, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pertama kali dia bertemu Dion, dia merasakan di Mensage di dalam dirinya. Mengingat amukan yang dilakukan di Mensage karena tersesat di jalur iblis, guru besar Dion tidak bisa tidak mengkhawatirkan cucu kecilnya. Bagaimanapun, kepribadian Dion sangat mirip dengan di Mensage.
Namun, setelah waktu berlalu, dan dia lebih banyak mengamati Dion, dia mulai melihat kesalahan dalam pemikiran sebelumnya. Meski kepribadian mereka mirip, Dion tidak pernah putus asa. Sebenarnya, kerugian yang diderita Dion tidak kalah dengan Demon Sage. Dia telah kehilangan orang tuanya di usia muda. Dia terpaksa menanggung rasa malu dan kesengsaraan di tangan klan yang berkuasa, seluruh dunianya benar-benar dihancurkan oleh seorang wanita tua yang mengancam. Namun, tidak seperti Demon Sage, Dion tidak hancur. Sejujurnya, itu sebagian karena Tuan Dion mengorbankan dirinya untuk mengembalikan kondisi pikiran Dion dari kedalaman yang tidak dapat diubah. Tetapi sesuatu memberitahu lelaki tua itu bahwa Dion pada akhirnya akan keluar dari neraka itu sebelum sesuatu yang terlalu buruk terjadi. Dia terlalu percaya pada hati Dao Dion. Meski begitu, bukanlah ide yang buruk bagi Dion untuk mengurangi risiko garis keturunan Demon Sage. Tapi, ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Pertama, Demon Sage adalah bakat yang tak tertandingi, dan budidaya tubuhnya mencapai puncak yang mungkin terjadi di alam eksistensi ini. Hampir mustahil menemukan seseorang yang cocok dengan bakat ini. Kedua, para pengolah tubuh cenderung ke arah jalur iblis. Jadi, tidak hanya sulit menemukan bakat yang cocok, bahkan lebih sulit lagi menemukan bakat yang cocok di jalur tandingan. Ketiga, soal kuantitas esensi. Sangat jarang bagi seorang ahli untuk meninggalkan semua esensi darahnya kembali di satu tempat atau ke satu orang. Biasanya, mereka akan meninggalkan 1 atau 2 tetes untuk meningkatkan bakat atau afinitas kepada keturunan mereka. Jarang sekali meningkatkan budidaya seperti yang dilakukan Demon Sage untuk Dion. Ketiga masalah ini merupakan rintangan besar yang harus dilompati. Pasti ada esensi darah yang mungkin berfungsi di sini, tetapi jumlah yang tersisa tidak cukup untuk Dion yang telah mengasimilasi 32,2% esensi darah Demon Sage. Mungkin, orang tua itu memulai, tapi tiba-tiba berhenti. Menggelengkan kepalanya. Apa itu? Itu tidak mungkin bagimu saat ini. Tapi itu bisa saja terjadi di masa depan. Dan, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 869 bahkan kemudian. Meskipun tidak ada esensi darah apapun dari pesawat ini yang mampu melawan Demon Sage, setetes darah dari seorang transenden akan lebih dari mampu melawannya ribuan kali lipat. Ini pasti akan memenuhi kebutuhan Anda. Hanya saja jika Anda mencoba menyerap hal seperti itu sekarang, bahkan membiarkannya berada di dalam tubuh Anda akan mati dalam sekejap. Aku hanya akan mengizinkanmu melakukan sesuatu yang sangat bodoh jika kamu mengintegrasikan esensi Demon Sage setidaknya hingga 90%. Dion mengangkat kedua kelopaknya. Menurut perhitungannya, 55% sudah cukup baginya untuk mempertimbangkan seorang yang memahami tingkat tubuh Dao. 90% pasti sesuai dengan kemampuan tubuh Dao tingkat tinggi. Setetes esensi darah patut diwaspadai. Transenden sungguh luar biasa. Namun, hadiah ini hanya bisa ditemukan di lantai Dao, karena alasan yang jelas. Anda, anak-anak kecil, tidak tertarik menyerap hal-hal seperti itu. Selain itu, mendapatkannya sangat sulit. Sama sulitnya dengan cobaan Tuhan, meskipun itu tampaknya tidak sulit bagi Anda. Meskipun demikian, Anda harus ingat bahwa Anda belum memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ingat, Anda harus menjadi bagian dari klan Dewa Kaisar untuk naik ke lantai puncak tersebut. Bukan hanya itu, tetapi Anda harus menjadi anggota yang membawa kepercayaan klan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan dikenal oleh menara. Oleh karena itu, meskipun misi sebenarnya untuk mendapatkan darah mungkin mudah bagi Anda, kualifikasi sebenarnya yang diperlukan membuatnya ratusan kali lebih sulit. Mendaki dari tanpa klan, menjadi klan Kaisar Dewa dalam satu masa hidup adalah hal yang konyol, bahkan bagimu. Kau bertele-tele Pak Tua. Apa yang ingin kamu katakan? Dion hampir bisa merasakan seringai licik di wajah guru besarnya. Aku bisa mencadangkan setetes darahnya untukmu sekarang, tapi itu dipadukan dengan sisa harta karunmu, bagaimana dengan itu? Tanpa diduga, Dion bahkan tidak mempercayainya. Sebaliknya, dia tidak menyukainya. Jangan konyol, dalam 1 milenium, aku akan memerintah klan Dewa Kaisar milikku sendiri. Dalam 10 milenium, aku akan menguasai 3 kuadran. Aku akan mendapatkan darah itu pada waktuku sendiri, jangan khawatir kepalamu yang botak dan cantik. Aku tidak botak, anak nakal berhidung ingus. Apa itu tadi? Aku tidak bisa mendengar suaramu karena berkilauan dari semua harta yang akan kuambil. Atau, apakah itu cahaya yang terpantul dari kepalamu? Aku tidak tahu. Jika ada orang yang memasuki ruang harta karun pada saat ini, mereka akan mendengar campuran kutukan dan tawa. Mereka akan terkejut mengetahui bahwa itu berasal dari entitas menara yang sangat mereka hormati. Hei, Pak Tua, apakah ada imbalan untuk menukar batu energi? Aku agak bangkrut sekarang. Setelah sedikit menggoda guru besarnya, Dion memutuskan untuk kembali ke bisnis. Ketika beliau berangkat ke persidangan, beliau mewariskan seluruh hartanya kepada istri-istrinya agar mereka tidak perlu bersusah payah untuk apapun. Dia akhirnya meninggalkan sebagian besar uangnya pada Clara karena dia tahu bahwa misinya akan membutuhkan modal paling besar,
Tetapi pada akhirnya, dia tidak punya apa-apa. Dia bahkan tidak memiliki cincin spasial untuk membawa barang-barangnya lagi meskipun peran itu dapat diambil oleh dunia batinnya. Sampai sekarang, satu-satunya barang yang dia miliki hanyalah celana olahraganya yang compang camping dan robek, gelang Raja Naga di lengan kanannya, dan topeng yang telah menyatu dan menghilang ke wajahnya. Dia bahkan tidak punya baju, sungguh menyedihkan untuk disaksikan. Kamu datang ke ruang harta karun seperti ini, dan kamu meminta batu energi? Benar-benar tidak menaruh harta surga di matamu. Jangan sia-siakan kesempatan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jika Anda membutuhkan uang, ada banyak cara untuk menghasilkannya di dunia luar. Dengan kekuatan Anda, ini sangat mudah. Dan begitu jiwamu terbuka, itu akan menjadi lebih mudah. Dion menghela nafas, dia tahu lelaki tua itu benar, tetapi tidak punya uang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia berencana untuk menemui istrinya segera setelah dia meninggalkan ruangan ini, dia tidak bisa meminta kembali, bukan? Betapa menyedihkannya hal itu, dia lebih baik mati. Mengesampingkan masalah itu untuk saat ini, Dion mulai memindai ruangan sekali lagi, ketika dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuran Changpao-ku, Pak Tua? Pertempuran Changpao Dion adalah baju besi berharga yang hanya dia pakai sekali selama kampanye pertamanya. Didesain persis seperti pakaian tradisional Tiongkok, dengan lipatan elegan dan kesan kuno, tapi yang jelas, Dion tidak terlalu suka memakainya. Selain terlihat keren, dengan eksteriornya yang seperti kulit berwarna putih dan emas cerah, dia tidak menemukan banyak manfaat selain menambahkan lapisan perlindungan yang hampir tidak terlihat. Sejujurnya, ini belum tentu merupakan kesalahan pertempuran Changpao. Itu adalah armor tingkat transenden. Tapi, masalahnya adalah tanpa penanaman energi tingkat surgawi, atau setidaknya tingkat kesucian, ia tidak akan mampu mengeluarkan banyak kekuatannya sama sekali. Seperti yang telah lama dipelajari Dion, senjata dapat dibagi menjadi dua jalur, jalur legendaris dan jalur umum. Senjata jalur legendaris memiliki kemampuan untuk menunjukkan kehebatannya terlepas dari energi yang diberikan karena mereka memiliki kemampuan meminjam energi dari alam semesta. Senjata jalur umum bergantung pada penggunanya untuk memberi mereka energi yang diperlukan. Karena Changpao adalah senjata biasa, karena Dion tidak memiliki energi untuk memberikannya, itu hanya sebagian lebih baik daripada pakaian biasa. Belum lagi faktanya beratnya sangat berat, sehingga sangat membatasi pergerakan Dion. Pada akhirnya, itu tidak layak untuk dipakai. Konon, senjata palsu dari 33 surga, serta harta karun sebenarnya dari 33 surga, semuanya dapat dianggap sebagai senjata legendaris semu. Artinya meskipun banyak dari kemampuan mereka yang memerlukan campur tangan langsung dari pemiliknya, mereka mungkin memiliki satu atau dua kemampuan yang dapat digunakan secara pasif, atau dengan kata lain, dengan bantuan energi alam semesta. Mengetahui hal tersebut, Dion berpikir untuk mengganti Changpao miliknya dengan sesuatu yang lebih cocok, tidak hanya kekuatannya, tetapi juga kegunaannya. Lagi pula, dia tidak bisa selalu mengeluarkan armor Raja Naga dengan baik. Karena kamu menanyakan pertanyaan itu, kamu mungkin sudah tahu bahwa sebagian besar pertanyaan itu tidak berguna bagimu. Adapun apa yang bisa Anda gunakan untuk menggantinya, ada banyak pilihan di sini, tapi tidak ada satupun yang kalah mencolok dari baju besi Raja Naga Anda. Saya berasumsi Anda menginginkan sesuatu yang lebih rahasia. Dion mengangguk, memang itu yang dia inginkan. Sesuatu yang bisa disembunyikan di bawah pakaian, mungkin. Aku memilih untuk tidak menggunakan masker penyelamat nyawa kecuali aku benar-benar harus melakukannya. Jika Anda berencana menyembunyikannya di bawah pakaian Anda, mungkin ada beberapa pilihan. Tapi, Anda harus tahu bahwa skala terbalik adalah harta pertahanan yang cukup besar. Sebagai gantinya, mungkin untuk menggunakannya. Dion mengangkat alisnya, bisa digunakan seperti itu? Bisa, ya, namun, untuk melakukannya, Anda hanya perlu memanfaatkan api rahasia Anda. Biasanya, saya tidak akan mengungkit hal ini, karena jika tubuh Anda terhubung dengannya, dan skalanya pecah, serangan baliknya akan cukup untuk membunuh ahli normal di level Anda. Tetapi, kamu tidak hanya sudah memiliki tubuh tingkat surgawi, memecahkan skala naga emas, tidak kurang dari skala tingkat penguasa setengah langkah. Adalah mimpi belaka bahkan bagi seorang ahli dao puncak. Dion terkejut, bahkan untuk seseorang yang tidak terikat pada pemilik aslinya. Ya, meski begitu, sisik terbalik melindungi daging naga yang paling vital. Oleh karena itu, ini juga merupakan skala yang paling sulit di tubuhnya. Selain makanan yang diterimanya dari esensi darah naga, sebagian besar energi vital naga juga dipompa melaluinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 870 saya mengerti. Dion berpikir sedikit, sebelum mengangguk. Faktanya, hal itu masuk akal. Apa yang harus kulakukan terhadap ukurannya? Kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah Anda cerdas? Bagaimana keadaan ayah bela diri Anda? Tuanmu, kesadaran tiba-tiba melanda Dion. Hanya karena ukurannya cukup kecil untuk Anda lingkarkan di sini, bukan berarti ini adalah ukuran aslinya.
Satu sisik terbalik dari binatang sebesar itu bisa berukuran antara puluhan meter hingga ratusan meter dengan panjang penuh. Itu hanya menyusut seperti itu ketika mereka memasuki bentuk manusia. Seperti sisik di dahi adikmu. Jadi jika skalanya tidak bisa dihancurkan bahkan oleh ahli formasi Dao Puncak. Apakah itu berarti aku bisa merajalela? Atau apakah ada kendala? Tentu saja ada batasannya. Pertama, menyalakan timbangan ini membutuhkan stamina tubuh Anda dan jelas bukan biaya yang dapat ditanggung oleh banyak orang selain Anda. Jika kamu tidak bisa meningkatkan ukurannya, dia akan kembali ke perisai kecil seperti sekarang. Saya kira jika Anda menempatkannya di jantung Anda, maka itu dapat melindungi area kecil itu. Kedua, kekuatan yang dapat diberikannya hanya sebesar yang dapat diberikan oleh tubuhmu. Meskipun tubuh Anda berada pada tingkat langit yang lebih rendah. Skala sebaliknya akan membantu Anda meningkatkan perlindungannya hingga puncak tingkat langit yang lebih rendah, atau tingkat langit menengah yang lebih rendah dengan mudah. Ketiga, apakah mudah mengubah sisik naga menjadi senjata? Jika tubuhmu tidak terbasmi pada percobaan pertama, kamu bisa menganggap dirimu beruntung. Dion menghela nafas. Fantastis. Tanpa menunggu, Dion segera memanggil skala emas sebelumnya, tanpa jeda, menuangkan api rahasia emasnya ke dalamnya. Dalam sekejap, Dion merasa seolah-olah skalanya bisa bergerak sesuai keinginannya, tetapi segera setelah itu, auman naga lainnya bergema di ingatannya. Kali ini, kekuatan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Menetes dari 7 lubang darah Dion, tapi di dalamnya tetap terkunci dan benar. Kehadirannya muncul sekali lagi, menekan skalanya. Kamu milikku sekarang, patuhlah. Namun, tidak seperti sebelumnya, skalanya belum terasa tenang. Ia berjuang keras, terus-menerus mencoba mengirimkan kekuatan melalui api rahasia Dion dan langsung ke jantungnya tempat ia berada. Berbeda dengan api aurora yang bisa dihancurkan tanpa berdampak apapun pada dirinya sendiri, api rahasia benar-benar berbeda. Mereka terhubung dengan vitalitas Anda, pada kenyataannya, mereka lahir dari esensi darah Anda. Kerusakan apapun dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada diri Anda sendiri. Meskipun aurora pada akhirnya adalah sumber daya eksternal, api rahasia tidak. Dion benar-benar memasang nyawanya untuk memiringkan skala terbalik ini. Tepat ketika Dion merasa pikirannya akan runtuh, esensi Demon Sage meraung hidup, hampir seolah berkata, jika aku sujud kepada anak ini, apa hakmu untuk berpikir kamu tidak bisa? Dion merasakan kekuatan baru masuk ke dalam api rahasianya, menambahkan bintik-bintik hitam dan merah pada emas murni. Kekuatannya meledak keluar, bersinar dengan keagungan yang lebih dari layak untuk menguasai kosmos. Melihat ini, lelaki tua itu menghela nafas. Dia tahu sejak awal bahwa Dion sendiri terlalu lemah untuk menaklukkan skala terbalik naga. Tapi, dia tetap membiarkan hal itu terjadi karena dia mengharapkan hasil ini. Bukan karena keinginan Dion tidak cukup kuat, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukung keinginan itu. Hanya Demon Sage yang melakukannya. Fakta bahwa 32,2% darah Demon Sage merasa perlu untuk membantu Dion membuat lelaki tua itu tahu bahwa Demon Sage benar-benar telah berubah di akhir hidupnya. Meski belum pernah mengucapkan kata-kata tersebut kepada Dion, ia merasa anak di sini layak menjadi penerusnya. Dan mengingat kesombongannya, apakah dia akan membiarkan sesuatu menyakitinya? Tentu saja tidak. Skala itu berdenyut sebelum menyetujui. Mungkin di masa jayanya, ia bisa bertarung melawan Demon Sage, tapi tanpa dukungan tubuhnya, ia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Mata Dion berkedip saat bangun dari kesurupannya sebelum dia melihat sisik naga di depannya. Saat ini benda itu berputar di telapak tangannya, kilatan cahaya emas, merah dan hitam menyinari permukaan emas metaliknya. Sambil berpikir, api rahasia Dion sekali lagi meletus, menyebabkan skalanya membesar hingga ratusan kali ukurannya dalam sekejap. Dia segera merasakan terkurasnya staminanya, tapi itu tidak sebanyak yang terkuras oleh Aurora Steps. Bahkan dalam pertarungan yang berlarut-larut, Dion merasa jika dia pintar dengan tindakannya, dia bisa bertahan menggunakannya selama beberapa jam. Adapun letusan esensi darah dari Demon Sage, Dion juga merasakannya. Tampaknya esensi darah yang dia integrasikan dari Demon Sage dapat digunakan untuk meningkatkan api rahasianya untuk sementara juga. Dia terkejut melihat bahwa itu mengubah api rahasia tingkat komet yang lebih rendah, menjadi api rahasia bulan tingkat puncak. Itu benar-benar sebuah lompatan besar. Sayangnya, dia menemukan bahwa dalam keadaan ini, dia tidak dapat menggunakan jiwa naga skala naga tetapi Dion berharap sebanyak itu. Jika itu mudah dilakukan, seni pemurnian naga tidak perlu ada. Tapi, itu tidak terlalu menjadi masalah. Raja Naga mengatakan bahwa jiwa naganya hanya selangkah lagi untuk berevolusi dari tingkat raja juga, jadi skala ini dan Raja Naga mungkin setara. Dan, tidak seperti skala terbalik ini, Dion bisa menggunakan jiwa naga Raja Naga. HMPH, jangan konyol, bahkan di antara penguasa setengah langkah pun ada perbedaan. Kekuatan penuh jiwa nagaku 2 kali lebih kuat dari badut ini. Suara kuno yang sudah lama tidak didengar Dion bergema di benaknya.
Dion memutar matanya. Meskipun dia bisa menggunakan jiwa naga Raja Naga, itu dibatasi oleh jumlah segel terbuka yang bisa dia tangani. Sebelumnya, wilayah Raja Naga mampu membekukan Penatua Daiyu hanya karena klan Daiyu hanya memiliki skala terbalik perunggu yang lebih rendah, jadi, bahkan dalam keadaan lemah, Raja Naga masih mampu memberikan pengaruh besar padanya. Tapi, saat ini, kehadiran Dion jauh lebih kuat daripada tekanan yang bisa diberikan Raja Naga. Orang tua itu tiba-tiba menyela pikiran Dion. Bagaimana kalau hartamu berikutnya, kamu mengambil senjata dari percobaan ketiga dan keempat? Sungguh penipuan. Mengambil senjata yang membuatku tumbuh dewasa dianggap sebagai harta yang diambil? Berhentilah mengeluh tentang segalanya. Detik berikutnya, pedang lebar besar muncul di hadapan Dion. Itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Bodi logamnya yang seperti lapisan akhir telah hilang, menggantikan bodi hitam ramping saya dengan urat merah. Ada rantai gelap yang melintang di atasnya, jelas dimaksudkan sebagai tali kekang sekaligus berfungsi ganda sebagai alat untuk bertempur. Selain itu, pegangan yang sangat panjang dan menjengkelkan itu dibungkus dengan kulit yang kuat. Dion yakin dia tidak akan patah. Bilahnya tumpul seperti biasa, tapi jelas dibuat dengan ukuran dan berat yang konyol. Tubuh sepanjang 7 kaki dan pegangan sepanjang 2,5 kaki benar-benar mendorongnya, tapi entah kenapa Dion masih tertarik padanya. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang akan membunuh demi senjata pencuri kehidupan. Tidak hanya kuat, itu juga merupakan tanda dari 100 orang yang menyelesaikan ujian dewa karena hanya mereka yang berhak mengambil senjata ini dari menara. Selain itu, meskipun aspek mencuri kehidupan tidak berguna bagi banyak orang lain untuk berkultivasi, karena kamu telah memahami maksud kematian, itu pasti akan membantu pemahamanmu. Seorang pejuang yang mampu memahami jalur mencuri kehidupan adalah seorang yang akan ditakuti di seluruh kosmos. Oh, ini masalah status? Kalau begitu, tentu saja aku harus menerimanya. Kata Dion sambil nyengir. Itu juga senjata yang tidak bisa dicuri. Betapapun serakahnya seseorang, begitu mereka mengetahui asal-muasal senjata ini, mereka tidak akan berani melakukannya. Ini karena orang yang mencuri senjata ini selamanya tidak akan bisa memasuki menara. Begitu, itu nyaman. Tapi berhati-hatilah. Kecuali kamu menggunakan kemampuan life stealing, yang akan dilihat semua orang hanyalah senjata tingkat tertinggi. Dion mengangguk, saya mengerti. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.